Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Manusia itu memang tidak terlepas dari yang namanya ujian. Ujian yang Allah berikan kepada manusia itu macam-macam. Ada kalanya dari segi kesehatannya. Ada juga badan mas sehat, duitnya cekak. Ya kan? Ini namanya ujian juga. Kadang-kadang badan sehat, duit bagus, laki kagak bener. Kadang-kadang lakinya bener, lah bininya. Itu namanya ujian. Kesetiaan perempuan itu biasanya diukur pada saat kita susah. Sedangkan kesetiaan laki-laki diukur pada saat kayanya. Makanya sering kita dengar. Biasanya laki kita mah kalau belum punya duit alim banget. Kalau jalan nunduk banget. Giliran duitnya banyak. Masya Allah. Nah perempuan juga begitu. Pada saat duitnya banyak nih. Setia banget sama lakinya. Begitu suaminya pulang dari kerja apa aja ditawarin. Giliran lakinya dipecat, giliran lakinya kagak ada duit. Masya Allah suruh bikin kopi aja. Bininya bilang gini, bikin dewek. Tuh. Makanya kagak boleh tuh begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ini tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Apapun keadaan suami kita, kita belajar untuk setia. Insya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang kalau pengen masuk surga syaratnya pertama punya iman. Yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh? Termasuk menerima ujian keadaan suami seperti apapun. Ini termasuk amal soleh. Dan orang yang punya amal soleh ini kata Allah nanti di akhirat dipersiapkan surga firdaus untuk tempat kita. Amin ya robbal. Cuma kadang-kadang zaman sekarang mah ya maaf. Duit cekak dikit, bininya gugat cerai. Ada yang nanya ke saya, Mi kalau bininya minta cerai bagaimana Mi? Apakah suami wajib menceraikan? Ngomong-ngomong masalah perceraian. Hukumnya suami menceraikan istri itu macam-macam. Kalau misalnya sudah tidak ada kecocokan barang pisan, kalau bahasa saya Maya, maka ini namanya hukumnya wajib untuk berpisah. Kenapa? Dia khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya takut terjadi KDRT dan lain sebagainya. Yang kedua, suami menceraikan istrinya haram pada saat istrinya dalam keadaan haid. Itu haram tuh. Jadi kalau misalnya suami lagi marah-marah mau menceraiin bilang, kagak bisa. Kagak bisa coy. Kenapa? Gue lagi abang kagak boleh nyerain air. Kapan? Nanti kalau udah suci. Udah suci marahnya hilang. Kagak jadi bercerai. Lapan enak begitu ya. Singkat cerita ibu-ibu, ada seseorang namanya Ridwan. Dia itu memilih mempertahankan keluarganya daripada menceraikan bininya. Kalau bahasa kita mah begitu. Kenapa? Karena memang itulah yang diinginkan oleh Ridwan. Agar supaya keluarganya tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa Mas? Kamu dipecat? Iya Rina. Ya ampun Mas. Mas, denger ya. Kamu aja sekarang jadi buruh bangunan itu jauh lebih baik daripada kamu jadi pengangguran, tau gak sih? Kalau kamu dipecat kita mau makan apa coba? Sabar Rina. Insya Allah ada jalan keluarnya. Oke, sekarang kamu dipecat kamu dapat apa? Hah? Dapat gaji? Pesangon? Atau gaji terakhir? Aku nggak terima apa-apa Rina. Pabrik bangkrut. Semua pembayaran mandek. Mas, persediaan uang kita tuh menipis. Satu-satunya harapan kita adalah gaji terakhir kamu. Tanpa itu kita mau makan apa coba? Hah? Asal kamu tahu ya Mas, anak kita tuh putus sekolah. Gimana coba? Gimana? Kamu sabar. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mas, udah ya Mas ya. Aku tuh udah capek kamu dengar ngomong kata sabar, tenang, sabar, tenang. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus cari kerja sebelum kita semua mati kelaparan gara-gara kamu. Kamu sabar. Kita tidak akan mati kelaparan. Allah akan memberikan rezeki kepada setiap umatnya. Udah ya Mas, udah. Sekarang tugas kamu adalah cari kerja secepatnya. Asal kamu tahu ya. Tuh lihat. Anak kita masih sekolah. Hah? Dia masih butuh masa depan, tau gak? Aku gak mau tahu, secepatnya juga kamu cari kerja.
Permisi Mbak, Iya, ada yang bisa saya bantu? ada lowongan kerja tidak di sini? Maaf, belum buka lowongan kerja. Makasih. Permisi Pak, Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? ada lowongan kerja nggak Pak di sini? Sementara ini kantor kami belum menerima lowongan Pak. Udah, baik. Terima kasih banyak Pak. Pak! Jatuh. Mas, persediaan uang kita tuh menipis. Satu-satunya harapan kita adalah gaji terakhir kamu. Tanpa itu kita mau makan apa coba? Hah? Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh mengambil uang ini. Aku harus kembalikan. Pak! Kerjakan saja yang saya perintahkan. Pasti semuanya beres. Permisi Pak. Ya. Ini sepertinya dompet Bapak. Tadi jatuh di jalan Pak. Terima kasih ya, Dek. Ya sama-sama Pak. Saya permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Hari ini masih ada orang yang jujur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, gimana? Dapat nggak pekerjaannya? Menjawab salam itu hukumnya wajib, Rina. Aduh, pusing deh. Iya. Waalaikumsalam. Gak penting banget sih pertanyaan kamu. Yang penting adalah sekarang jawab pertanyaan aku. Udah dapat belum pekerjaannya? Hah? Sabar, Rina. Mas, gak usah bertele-tele ya. Tinggal jawab iya atau enggak. Susah banget sih kamu. Belum. Terus kalau belum ngapain kamu pulang? Mas, kalau kamu belum dapat pekerjaan kamu gak boleh pulang. Kalau kamu gak kerja, kamu mau ngasih aku makan sama Della makan apa kalau gak ada uang? Kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan uang, Rina. Terus diukur sama apa, hah? Sama senyum, sama iman. Aku udah males ya mas, denger omong kosong kamu terus-terusan. Istighfarin. Uang itu bukan segala-galanya. Iya bener mas, uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya bisa dibeli sama uang. Mana bisa bahagia kalau nggak ada uang? Astagfirullahaladzim. Istighfarin. Mana keimanan kamu yang dulu aku banggakan? Mas, aku nggak butuh iman. Aku butuh uang. Astagfirullahaladzim, istighfarin. Istighfar. Istighfar. Capek aku denger ceramah kamu. Wan, aduh, lu kenapa sih? Hah? Gua perhatiin muka lu kusut banget kayaknya. Gak ada apa-apa kok. Ya ilah Wan, masih aja mau bohong sama gua? Gua kenal lu dari lama Wan, dari kecil. Lu kenapa sih? Jang, cariin gua kerjaan dong. Gua ikut lu ya. Ya
ilah luan masih aja bercanda. Emangnya lu mau kerja bangunan jadi kuli, ngaduk semen gitu? Mau lu? Gak apa-apa. Yang penting halal. Serius lu? Serius. Ya udah, besok gue tanya mandor gue ya. Oke. Oh iya Wan, gue baru inget. Gue ada side job. Wah, kali aja lo ada relasi. Apaan? Jadi gini Wan, ada yang mau jual tanah luasnya 5 hektar. Nah, lu kan pernah kerja di pabrik. Kali aja lu ada kenal sama bos-bos gitu. Ya udah. Nanti gue coba tanyain sama mantan bos gue ya. Insya Allah, tapi gue gak janji. Iya Wan, insya Allah ini rezeki. Amin. Amin. Hah? Soal kerjaan bener. Tanyain sama mandor, ya? Iya, gue tanyain. Yaudah yuk. Yuk. Berisik nih. Siapa yang ituin? Ah, biasa. Kamu sudah sholat isya, Rina? Gimana mau sholat kalau hati nggak tenang? Kamu aja masih jadi pengangguran. Apa kamu bicara seperti itu? Sholat itu wajib hukumnya. Dalam keadaan apapun. Tidak ada hubungannya dengan aku nganggur atau tidak. Mas, denger ya. Gak usah kamu ceramah lagi. Aku tuh udah pusing. Aku tuh udah bosan denger ceramah kamu. Ngerti nggak? Nggak perlu ya kamu kayak begitu. Lebih baik kamu kerja dulu ya. Baru aku tenang. Rina, bukan aku yang memerintahkan seperti itu. Siapa? Kan barusan kamu yang ngomong. Aku hanya menyampaikan apa yang aku tahu. Yang bersumber dari Quran dan hadis. Mas, bertahun-tahun aku sholat. Bertahun-tahun pula aku ibadah, minta doa. Tapi buktinya apa? Bertahun-tahun pula hidup kita melarat seperti ini. Lihat aja sekarang. Kamu aja masih pengangguran kan? Jadi percuma dong aku sholat. Ya Allah, kenapa kamu bicara seperti itu, Rina? Mas, kalau memang Tuhan baik sama kita, dikasih rezeki dong kita. Buktinya apa? Masih kayak gini kan hidup kita? Hah? Jadi percuma aku sholat. Astagfirullahaladzim, Rina. Jangan sampai iman kamu hilang dan kamu menjadi kafir hanya gara-gara harta. Tapi kamu tahu nggak? Pada kenyataannya, Tuhan memang nggak pernah adil sama kita. Iya kan? Nggak adil. Istighfar kamu. Dan bertobatlah, minta ampun kepada Allah. Udah ya Mas, berhenti ceramahnya. Aku malas ngeliat kamu ceramah mulu. Cukup ceramahnya. Ibu mau kemana? Ayah, ibu mau kemana? Mungkin ibu mau pergi ada urusan. Tapi kok ibu diam aja sih? Udah, gak usah dipikirin ya. Ayah buatin sarapan buat kamu ya. Emangnya ya bisa? Insya Allah bisa. Kalau gitu Dela bantu ya. Boleh. Ayo. Ya. Masak ya. Ya. Rin, kamu nggak jemput Dela? Enggak Bu, santai aja kan ada ayahnya. Tapi kan kamu juga ibunya. Lagian Dela itu masih butuh kasih sayang kamu. Jemput ya. Nanti biar aja kesini aja. Biar ibu ajak main. Gak ah, panas sih Ibu. Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah ya sama Ridwan? Enggak ada masalah apa-apa kok. Suka duka dalam rumah tangga itu selalu ada, Nak. Sekarang bagaimana kita menyikapinya aja? Bu, udah deh Bu. Ibu kenapa sih ngomong macem-macem? Ibu tahu nggak sih? Aku juga nih sekarang lagi berduka. Jadi ibu nggak usah bawel ngomong macam-macam terus-terusan. Tapi ini ibumu. Ibu cuma bicara seperti itu sama kamu. Bu,
Dengar ya Bu, aku ini bukan anak kecil lagi. Jadi ibu nggak perlu ya nasehatin aku setiap hari. Masya Allah, Nak. Kenapa kamu jadi berubah seperti ini? Biarin,